Oke, baik. Eh, Sebelumnya, kenalin nama aku Arik Zakin Ibrizi dengan NIM C14101231041 dari kelompok 6 dan paralel 2. Oke, di sini saya pribadi akan memperagakan atau memperlihatkan bagaimana cara kita dalam mengolah data seleksi ikan. Oke, buat yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah data hasil seleksi ikan, yang dimana kemarin kita sudah melakukan seleksi ikan yaitu secara konvensional dan didapatkanlah yaitu tiga data ini, data kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Nah, di mana dalam data ini terdapat jenis kelamin ikan, panjang baku, panjang total, dan bobot ikan tersebut. Oke, selanjutnya akan kita lakukan seleksi individu. Nah, untuk seleksi individu itu sendiri, di sini saya akan menggunakan data kelompok saya pribadi yaitu kelompok 6. Nah, untuk yang pertama, data kelompok 6 tadi kita salin semua untuk bobot bobot gramnya, kemudian kita pindahkan ke sheet yang ini. Nah, lalu kita harus memperhatikan pula jenis kelaminnya karena pada proses kali ini kita hanya menggunakan jenis kelamin jantan seperti itu. Nah, kemudian sudah diletakkan seperti ini, lalu kemudian kita akan lakukan urutkan proses untuk diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan melakukan sort and filter, kemudian large to small. Nah, kemudian setelah dilakukan seperti itu, nah, kemudian kita akan mencari average atau rata-ratanya. Nah, cara mencari average ini sangat gampang, yaitu tinggal sama dengan average. Kemudian kita blok semua data ikan kita tadi. Nah, setelah didapatkan angka rata-ratanya, maka angka ini akan menjadi titik cut off kita dalam menentukan induk mana, ikan mana yang akan kita eh, ambil dari seleksi ini. Nah, dari hasil ini didapatkanlah 16 data yang akan kita ambil dan 14 data yang ter-cut off atau tidak terseleksi. Seperti itu. Nah, oke, lanjut kepada cara menentukan between family dan within family. Nah, caranya itu gampang banget. Yang pertama kita perlukan bobot data dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Dan di mana di sini kita mengambil data dari semua induk jantannya, kemudian dari data tersebut kemudian kita urutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, cara seperti yang tadi dari ketiga kelompok ini, kemudian kita lakukan pengecekan rata-ratanya. Yang di mana di sini eh, mohon maaf, di sini ada yang terlupa sehingga nah di sini set sini akan kita lakukan perubahan terlebih dahulu agar eh, menyesuaikan dengan data yang dapat kita gunakan. Nah, setelah itu kita cari rata-rata dari tiap kelompok yang mana didapatkanlah data pada kelompok kuning atau kelompok 7 ini yang memiliki nilai rata-rata tertinggi atau family terbaik, sehingga pada between family kita akan memasukkan data bobot dari kelompok 7 itu sendiri. Nah, caranya gampang banget, ini tinggal kita salin aja dalam sini. Jadi tinggal kita copy, set, kemudian kita salin di sini. Kemudian yang data yang tidak kita perlukan bisa kita langsung delete. Nah, seperti itu. Nah, sehingga didapatkan data kelompok terbaik adalah kelompok 7. Oke, nah untuk within family sendiri, di sini kita akan mengambil individu-individu terbaik dari masing-masing family. Yang mana di sini saya akan mengambil sebanyak 10 individu atau 10 data. Sehingga dari masing-masing kelompok ini akan diwakili oleh 10 data sehingga didapatkan 30 individu terbaik dari masing-masing family. Seperti ini. Nah, oke. Itu untuk
menentukan between family dan within family. Lanjutnya. Nah, di sini kita akan menentukan eh, tingkat peningkatan atau generasi. Di sini kita akan membuat suatu hmm, beruji coba atau contoh reference reference apa sih representasi representasi presentasi persentase persentase ya pokoknya kita akan menampilkan untuk contoh datanya. Nah, dari sini yang pertama kita butuhkan data kelompok saya pribadi yaitu data bobot kelompok 6. Kemudian di sini kita akan cari rata-ratanya. Caranya gampang banget, tinggal tadi average, kemudian blok semua data. Kemudian kita cari STDF-nya yaitu dengan cara STDF, kemudian blok semua data. Nah, kemudian untuk G0-nya di sini saya akan mengambil 20 individu terbaik dari data kelompok saya atau 20 individu dengan bobot terberat. Kemudian 20 individu ini akan dijadikan sebagai generasi awal atau generasi nol. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya dan STDF-nya. Nah, kemudian untuk generasi satu-satunya kita akan menggunakan rumus sama dengan norm titik INV buka kurung RAND buka kurung tutup kurung titik koma nilai daripada rata-rata generasi awal atau generasi nol, kemudian STDF dari generasi nol. Yang mana setelah kita eh, tulis rumus tersebut, tinggal kita drag untuk mempermudah proses kita melakukan eh, penyelesaian datanya. Nah, di sini saya ingin mengambil 37 data, sehingga saya drag hingga ke 37. Kemudian setelah itu tinggal saya copy eh, s- ke 30 data ini. Kemudian saya lakukan paste spesial di sini. Nah, dengan cara diklik ini, kemudian kita klik values. Nah, oke. Setelah dilakukan eh, copy paste tadi, paste spesial tadi, kemudian akan kita pilih kembali yang 20 individu terbaik yang mana. Caranya adalah dengan kita mengurutkan kembali dari individu yang memiliki berat paling tinggi hingga terendah. Kemudian kita ambil kembali 20 individu terbaik untuk seleksi atau eh, GPS atau grandparent stock. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya, kemudian STDF-nya juga kita cari dari generasi satu ini. Kemudian lakukan pada generasi kedua hingga generasi ketiga hal yang sama seperti tadi. Oke, lanjut untuk kita cara menentukan genetik gen. Caranya itu gampang banget. Yang pertama kita membutuhkan data average dari setiap generasi, yang mana di sini kita eh, mencontohkan hingga generasi ketiga, sehingga kita membutuhkan average dari generasi nol atau awal, generasi satu, generasi 2 dan generasi 3. Setelah kita kumpulkan semua rata-ratanya di sini, lalu kita akan mencari genetik gen pertama, yang mana dengan kita masukkan rumus eh, seperti ini, gampang sekali, tinggal genetik yang kita tuju dikurangi dengan eh, genet eh, generasi yang kita inginkan dikurangi dengan generasi awal. Kemudian dibagi dengan generasi awal atau generasi nol, kemudian dikalikan 100. Nah, untuk genetik gen keduanya juga seperti hal tersebut bisa diulangi, yang mana generasi kedua kita kita kurangi dengan generasi nol, dibagi dengan generasi nol, kemudian dikalikan 100. Begitupun dengan genetik gen ketiga, nah yang mana itu dengan menggunakan data generasi ketiga. Nah, buat data yang ini, data apa? Ini adalah data eh, hasil daripada peningkatan dari tiap-tiap generasi, yang mana dari data ini ditunjukkan bahwa eh, nilai 14% peningkatan dari generasi nol pada generasi satu. Kemudian 6% peningkatan dari generasi satu pada generasi 2. Kemudian 3% peningkatan dari generasi 2 ke generasi 3, yang mana untuk mencari hal tersebut gampang banget, tinggal yang pertama generasi yang kita tuju dikurangi dan generasi sebelumnya dibagi generasi sebelumnya dikali 100. Kemudian hal yang sama bisa kita ulangi
Di sini generasi 2 dikurangi generasi satu dibagi generasi satu dan dikali 100 seperti itu. Nah, hal ini berarti juga menunjukkan nilai ini adalah kalau untuk bagian yang ini eh, 14% peningkatan dari generasi nol kepada generasi satu. Nah, kemudian untuk ini peningkatan 21% dari generasi nol ke generasi kedua. Dan untuk ini peningkatan 26% dari generasi nol kepada generasi ketiga. Nah, kemudian eh, kita ambil data bobot seleksi terakhir, yang mana data bobot seleksi terakhir ini tadi kita ambil dari generasi terakhir yang eh, kita contohkan, yang mana di sini kita ambil dari seleksi dari generasi ketiga. Nah, setelah kita ambil 20 data terbaiknya, nah di sini kemudian untuk mempermudah perhitungan kita bulatkan semua data tersebut. Yang mana caranya itu gampang banget, tinggal kita masukkan ke dalam rumus sama dengan round buka kurung eh, angka yang ingin kita eh, optimalkan atau angka yang ingin kita apa kerucutkan bukan bulatkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita eh, berikan nilai eh, nilai untuk pembulatannya seperti itu. Di sini 0,1. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian bisa langsung kita drag saja hingga data terakhir. Nah, setelah kita dapatkan nilai pembulatan ini, kemudian kita cari nilai daripada masing-masing nilai tersebut tuh ada berapa dalam data ini. Nah, yang dimana dari itu gampang banget, tinggal kita masukkan rumus sama dengan count if. Kemudian kita drag semua data yang sudah tadi kita bulatkan, kemudian kita pilih data yang ingin kita cari, berapa total nilainya, kemudian kita enter. Kemudian dari sini bisa kita drag, kemudian tinggal kita masukkan data-data yang ada pada dari data-data yang sudah kita bulatkan ini. Kemudian akan didapatkanlah angka-angka seperti ini. Yang mana 73 ada satu nilai, 70 ada satu nilai, hingga kepada 63 memiliki 5 nilai dan 62 memiliki satu nilai. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat chart atau grafik seperti ini. Ini mana cara membuat chart ini? Pertama kita harus mempersiapkan nilai X dan Y-nya. Yang mana nilai X1 ini bisa kita dapatkan dari hasil average. Kemudian ini merupakan hasil rata-rata dari nilai yang sudah tadi kita bulatkan. Seperti itu. Nah, untuk nilai X2-nya itu bisa kita menyesuaikan atau kita samakan dengan X1 tadi. Nah, kemudian untuk Y-nya, Y-nya ini kita akan mengambil dari nilai modus tertinggi pada data kali ini. Yang mana data kali ini memiliki modus tertinggi bernilai 5, kemudian kita tambahkan satu agar nantinya menjadi pembatas atasnya. Seperti itu. Kemudian untuk Y2-nya, kita ambil nilai angka 0 agar nantinya menjadi pembatas bawah. Nah, setelah itu eh, tinggal kita buat si chartnya. Caranya gampang banget. Tinggal pertama kita drag atau ya kita drag semua data. Kemudian tinggal kita pencet insert, kita pencet recommended charts yang mana nanti akan muncul scatters dan tinggal kita oke seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, belum muncul nilai Y-nya atau pembatasnya seperti itu, pembatas atau garis orange-nya. Karena itu gampang banget, kita tinggal klik di sini, terus kemudian klik kanan, select data, kemudian kita add. Nah, kita masukkan nilai X tadi, set, nice. Nah, kemudian untuk Y-nya tadi juga sudah, tinggal kita masukkan dari data yang ada, gitu. Nah, nanti tinggal klik OK. Nah, nanti akan terbentuklah chart seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.